Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bintan Ija yang akan membantu edukasi atau memberi konseling untuk Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya ini kurang paham dengan apa sih kesehatan reproduksi itu. Gini ya, Bu. Kesehatan reproduksi itu kesehatan reproduksi suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Lanjut ya, Bu. Ya. Terus faktor-faktor yang mengakibatkan atau mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Ini ada berbagai contoh-contohnya, Bu. Yang pertama, kebersihan organ-organ genital. Yang kedua, akses terhadap pendidikan. Selanjutnya, hubungan seksual pernikahan, penyalahgunaan nafsa, pengaruh media sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, hubungan harmonis dengan keluarga, penyakit menular seksual, pengetahuan, perubahan psikisis, yang terakhir determinan remaja. Nah, ini, Bu, contoh-contohnya. Ya, ini hamil pas masa sekolah ya. Dengan dampak sosial. Boleh dilanjut. Lalu, Bu, resiko perilaku remaja saat ini itu di luaran ini marak ya, ada dua sih, Bu, hamil di luar nikah, penyakit menular seksual atau PMS atau HIV atau AIDS. Lanjut ya, Bu. Nah, jenis-jenis penyakit yang menyerang reproduksi remaja. Ini ada 7, Bu. Yang pertama, gonorea, sifilis, yang ketiga herpes genitalis, yang keempat trichomoniasis, yang kelima karsoid, yang keenam chlamydia, yang ketujuh kondoma acuminata genital warts. Nah, ini sifilis ya. Terus pentingnya kebersihan dan kesehatan pribadi bagi remaja, Bu. Itu yang penting dalam pencegahannya itu berbagai penyakit infeksi, menjaga kesegaran dan keindahan tubuh, menjaga kebersihan tubuh sangat penting bagi semua orang, terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan olahraga. Ini juga bisa ditularkan: 1. infeksi pencernaan, yang kedua kulit, yang ketiga tangan, 4 kaki, 5 kuku, 6 alat kelamin. Nah, ini juga bisa cuci tangan dengan 7 langkah. Ya, ini cara meratakan tubuh ya. Iya, Caranya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Terus ini ada cara-cara untuk mencegah penyakit menular seksual. Yang pertama, hindari perbuatan yang berisiko untuk kehidupanmu di kelas. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Yang ketiga, bagi remaja yang sudah menikah harus setia, artinya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Lalu berani menolak ajakan yang berisiko tertular PMS atau HIV atau AIDS. Terus pilih teman yang berakhlak baik, jangan asal bergaul, Bu. Dan terakhir, gunakanlah masa remajamu untuk hal-hal yang berguna. Nah, ya. Mana, Bu? Sudah paham. Terima kasih. Sama, Bu. Assalamualaikum. Salam, Bu. Perkenalkan, Bu, saya Bintan Ija Asyidifta Aprilia yang bertugas di klinik sini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ini kan lagi hamil ya, tapi kurang paham dengan penggunaan tablet FE dan apa sih kekurangan FE itu pada ibu hamil. Baik, Bu. Jika ibu hamil kekurangan FE dengan keadaan hamil, yang pertama itu kekurangan FE atau zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin.
serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR. Lalu Bu, pengertian Fe ini suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang kemungkinan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Lalu Bu, kegunaan Fe atau zat besi untuk ibu hamil. Ini kegunaannya sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Ini ya gambarnya. Iya Bu. Ini kebutuhan Fe atau zat besi selama hamil. Atau saya akan menjelaskan dosisnya ya Bu, cara mengonsumsinya. Kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan janin tunggal 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah. 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal. Yang 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta. Lalu untuk 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Nah, Ibu kebutuhan Fe sehari. Ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Lalu Bu, untuk waktu yang tepat untuk mengonsumsi obat Fe atau zat besi, ini pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam Bu. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Gimana sih cara minum tablet Fe itu? Caranya itu Bu, pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan Fe. Asam lambung dan asam askorbat membantu penyerapan Fe, sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minuman jeruk, sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan Bu. Tapi kalau mengonsumsi tablet Fe ini apakah ada efek sampingnya? Ada Bu, efek sampingnya nih mual, muntah, konstipasi, diare, lalu tinja berwarna hitam, kecoklatan Bu. Iya.
Bu, makanan yang mengandung Fe atau mempermudah untuk agar tidak kekurangan zat besi pada ibu hamil, ya termasuk ibu inilah ya. Zat besi banyak terkandung di dalam produksi hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau, berbagai jenis sayuran, dan juga buah-buahan. Lalu Bu, makanan yang membantu penyerapan Fe ini adalah makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C. Vitamin C ini dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg vitamin B12. Vitamin B12 ini penting sekali bagi pertumbuhan atau perkembangan normal RBC dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem pernapasan, dan saluran pencernaan. Lanjut ya Bu. Iya. Lalu Bu, makanan yang menghambat penyerapan Fe atau zat besi seperti kopi yang banyak kafeinnya, lalu teh, garam, kalsium, magnesium, dan vitat. Ya, lanjut. Bu, dapat meningkatkan Fe sehingga mengurangi jumlah sarapan ya Bu. Terus cara mengelola makanan. Ini sebaiknya Ibu kalau memasak, kalau cara contoh ya, kalau Ibu membuat makanan atau apa ya Bu, kuah atau ya sayur-sayur bening gitulah. Iya. Nah, itu harus dimasak sekali penyajian, sekali kandungan, karena kandungan gizinya akan rusak jika dihangatkan kembali. Nah, terus sekali makan ya Bu, ya jangan kebanyakan lah kalau masak. Oke. Lalu Bu, jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya sudah rusak. Nah, lanjut ya Bu. Sampai sini ada yang belum dimengerti Bu atau dipahami? Sudah paham. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Salam Bu. Perkenalkan, saya Bidan Rica Arsyita Aprilia yang bertugas di klinik sini Bu. Ya, di sini saya tuh belum paham apa sih arti HIV dan AIDS itu. Oh iya Bu. Kan sekarang lagi marak-maraknya tuh yang terkena virus HIV, AIDS gitu. Iya. Kalau HIV ini Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sedangkan AIDS Bu, ini singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Itu Bu. Nah, lanjut ya Bu. Lalu penyebab HIV atau AIDS ini adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama semakin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Terus Lalu, ya, gejala-gejalanya itu apa saja terkenanya HIV? Gejala awalnya ini gejala penularan HIV atau AIDS
terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, Bu. Lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lelah, atau lemah dan lesu. Sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Lalu Bu, gejala selanjutnya ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Lalu Bu, gejala akhir ini AIDS akan meninggal. Yang penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang kelenjar jamur dan mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf atau neurologis. Nah, ini Bu, cara penularan HIV atau AIDS. Ini dengan hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Terus ibu pada bayinya, penularan virus dari ibu hamil positif HIV ini kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan melalui tali pusat, saat persalinan atau bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu, atau saat menyusui. Lalu Bu, darah dan produk darah yang tercemar HIV. Selanjutnya alat-alat untuk menoleh kulit seperti atau alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet atau pembuat tato, langsung memotong rumput dan sebagainya bisa menularkan HIV. Sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. Dan terakhir, menggunakan jarum suntik secara bergantian atau tidak setelah dipakai dengan pasien sebelumnya itu tidak diganti, Bu. Ya, iya. Lanjut ya, Bu. Ini HIV tidak menular jika ini melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing, peralatan makanan bersama atau piring, sendok, gelas dan lain-lain, atau pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama. Terus menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, dan terakhir Bu, hubungan sosial yang lain. Lanjut ya, Bu. Lalu Bu, cara pencegahan dengan prinsip A, B, C, D, E. A ini yang artinya abstinence, yang merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Lalu Bu, yang B itu faithful, merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Yang C ini kondom, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Lalu yang D, don't share, sering atau don't inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Yang terakhir E, safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril, Bu. Lalu obat-obatan atau obat-obat antiretroviral adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah NN, RTI,
atau langsung NRTI, langsung protease inhibitors, selanjutnya entry inhibitors, yang terakhir integrase inhibitors. Lalu cara pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di lingkungan sekolah atau kampus. Ini jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian, hindari mengonsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Yang kedua, perhatikan luka yang terbuka. Ini akan bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV karena virus tersebut bisa menular melalui luka yang terbuka. Yang ketiga, lakukan vaksin. Pencegahan HIV ini bisa dilakukan dengan melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Yang keempat, pre-exposure prophylaxis atau PrEP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV, yaitu mereka yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, memiliki pasangan dengan HIV positif, menggunakan jarum suntik yang berisiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang terakhir, Bu, hindari atau jauhi seks bebas, melakukan hubungan seksual dengan ganti-gantian pasangan, serta tidak menggunakan pengaman bisa meningkatkan risiko penularan virus HIV. Seks bebas di usia remaja atau anak di bawah umur rentan terhadap penyakit kutil kelamin, herpes, dan juga HIV atau AIDS. Apakah sudah jelas, Bu, atau dapat dipahami yang saya jelaskan? Sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.